Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunun Hafifah NIM 056. Di sini akan berpidato guna memenuhi tugas dari mata kuliah retorika. Baiklah, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Fathur Razi selaku dosen mata kuliah retorika. Yang saya banggakan teman-teman dan para hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberikan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita semua berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pemimpin umat Islam dan sebagai rahmat bagi alam. Masih banyak yang bertanya-tanya mengapa sih kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita kembali mengingat sejarah masyarakat jahiliyah, yang dimana pada saat itu masyarakat Arab yang hidup dengan penuh kebebasan, dengan kata lain mereka hidup dengan sesuka hati tanpa adanya aturan yang mengatur mereka, di mana pada saat itu mereka dikenal dengan masyarakat yang bodoh. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala, melakukan perampokan, penganiayaan, perjudian, mabuk-mabukan, dan perbudakan meluas di kalangan bangsa Arab tanpa mengenal peri kemanusiaan. Bahkan anak perempuan yang lahir pada zaman itu dianggap sebagai pembawa sial karena dapat menurunkan martabat keluarganya. Dan di saat itu, di saat bangsa Arab masih dalam kegelapan, lahirlah seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, yang seperti kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita telah memasuki bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal yang bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi besar kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dan berlomba-lomba menjadikan bulan ini menjadi sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad dengan cara menambah rasa cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan menjalin tali silaturahmi antar sesama umat. Saya tahu masih banyak yang bertanya, sebenarnya apa tujuan untuk kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Dan di sini saya akan menjelaskan tujuan dari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, untuk menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus? Jawabannya adalah karena Allah telah mensejajarkan kedudukan ketakwaan para umat manusia hanya kepada Allah dan Nabi Muhammad, yang terdapat dalam kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ ada dua nama yang disebut, yaitu nama Allah dan Muhammad. Oleh karena itu, kita harus takwa kepada Nabi Muhammad, karena Allah saja memberi posisi yang sangat istimewa kepada Muhammad. Bagaimana kita yang bukan apa-apa gitu kan. Selanjutnya juga ada Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Artinya, Nabi Muhammad itu lebih utama dari orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Maksudnya di sini sudah jelas diterangkan bahwa kita harus lebih mencintai Nabi Muhammad, melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bahwa siapa yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya akan menjadi lebih bahagia, lebih bermanfaat, lebih barokah, dan apapun yang dia inginkan akan dikabulkan dan terbebas dari segala mara bahaya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan salah satu alasan yang paling menyentuh hati adalah kasih sayang dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada akhir hayat beliau, yang dimana saat itu malaikat maut datang ditemani dengan Jibril hendak mengabarkan kabar bahwa sudah saatnya untuk menyambut nyawa Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di depan rumah beliau, kedua malaikat tersebut disambut oleh Fatimah. Fatimah adalah putri Rasulullah. Dia dipersilahkan masuk atas izin Rasulullah. Sesampainya di dalam kamar Rasulullah SAW, berkatalah Nabi, Jibril, apa saja hakku di hadapan Allah? Dengan suara lemah, Jibril menjawab, pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu, dan semua surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu. Mendengar jawaban Jibril, Nabi tetap memikirkan umatnya dan tidak merasa puas dengan jawaban tersebut. Wahai Jibril, bagaimana dengan nasib umatku kelak? Tanya Rasul dengan suara lemah. Wahai Jibril, bagaimana dengan nasib umatku kelak? Tanya Jibril dengan suara lemah. Tanya Jibril, wahai umatku, bagaimana dengan nasib? Wahai Jibril, bagaimana dengan nasib umatku kelak? Tanya Nabi dengan suara lemah. Kemudian Jibril menjawab, jangan khawatir Rasulullah, karena Allah telah berfirman kepadaku, kuharamkan siapa saja masuk surga, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Setelah itu, malaikat maut pun mulai perlahan mencabut ruh Rasulullah SAW dengan perintah Allah. Namun Rasulullah justru meminta agar beliau menanggung sakaratul maut umatnya. Ya Allah, dahsyat sekali rasa sakit sakaratul maut ini. Biarkan aku menanggung sakaratul maut ini, ya Allah. Jangan beratkan sakaratul maut pada umatku. Pinta Rasulullah SAW setelah berwasiat. Dan apakah kalian tahu apa kata terakhir yang beliau ucapkan sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya? Katanya adalah umati, umati, umati. Sebesar itukah rasa cinta Rasulullah terhadap umatnya? Yang perlu ditanyakan, seberapa besar rasa cinta kita kepada beliau? Kita sebenarnya pantas bersedih, bahkan di saat kita belum bisa melakukan apa-apa untuk Islam. Rasulullah telah menanggung sebagian rasa sakitnya sakaratul maut kita. Pertanyaannya, apakah kita kemudian terpanggil untuk lebih mencintai Nabi, merindukannya, mengikuti dan meneladaninya? Sudahkah air mata kita menetes sebab terharu dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW? Tujuan yang kedua yaitu untuk mengungkap kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW dan untuk diteladani. Dengan diadakannya peringatan Maulid Nabi, diharapkan dapat mengungkap kembali sebagian dari kehidupan Rasulullah SAW dan jihad perjuangannya di dalam menegakkan agama Islam. Dalam memperingati dan menyambut Maulid Nabi, mari kita telusuri dan kita hayati perilaku hidup Rasulullah SAW yang selanjutnya kita jadikan acuan di dalam aktivitas kita sehari-hari dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira.
yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya di hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia di seluruh dunia mendapat rahmat yang tidak berharga, yaitu mendapat cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Akhir kata yang saya harapkan, mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, mencintainya dan membawa perubahan-perubahan positif dalam segala bidang kehidupan dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik bagi kehidupan kita. Mungkin sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, tiada gading yang tak retak, tiada satupun yang sempurna, baik itu hal kecil sekalipun pasti ada cacat dan celahnya. Untuk itu, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.